Film dimulai dengan seorang wanita bernama Song Ang-yao yang diculik oleh seorang pria bernama Chu Fei-wan. Fei-wan menuntut agar Song Ang-yao mau menikah dengannya. Namun, karena tidak mengenal Fei-wan, Song Ang-yao menolaknya. Meskipun demikian, Fei-wan tetap memaksa. Tak lama kemudian, Fei-wan akhirnya membiarkannya pergi. Setelah keluar dari rumah itu, Song Ang-yao menerima telepon dari orang tuanya yang berada di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ibunya mengatakan bahwa ia harus menikah dengan Fei-wan karena keluarganya memiliki utang besar kepada keluarga Fei-wan untuk biaya pengobatan adiknya. Ternyata, tanpa sepengetahuan Song Ang-yao, ibunya telah menjodohkannya dengan Fei-wan. Meski Song Ang-yao bersikeras menolak, ibunya mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain. Keesokan harinya, Song Ang-yao mendatangi rumah Fei-wan untuk membujuknya agar membatalkan pernikahan tersebut. Namun, Fei-wan menolak dan bahkan mencoba mencumbu Song Ang-yao. Tiba-tiba, Song Ang-yao merasa sakit di perutnya. Fei-wan segera membawanya ke sebuah ruangan dan memberinya obat. Setelah itu, Song Ang-yao kembali membujuk Fei-wan, yang berjanji akan mempertimbangkannya. Sebelum pergi, Fei-wan menyuruh Song Ang-yao makan bersamanya karena ia belum makan. Saat hendak pulang, hujan lebat turun, sehingga Song Ang-yao memutuskan untuk menunggu hingga reda. Ketika masuk kembali ke dalam rumah, Fei-wan bertanya mengapa ia belum pulang. Song Ang-yao meminta izin untuk menunggu hujan reda. Namun, hingga tengah malam, hujan tak juga berhenti. Dalam keadaan mabuk, Fei-wan mendatangi ruangan tempat Song Ang-yao berada. Saat ia ingin memeluknya, Song Ang-yao berusaha melawan, tetapi Fei-wan tetap memeluknya dan akhirnya tertidur di pelukan Song Ang-yao hingga pagi. Ketika terbangun, Fei-wan terkejut melihat Song Ang-yao masih berada di rumahnya. Song Ang-yao menjelaskan bahwa ia tinggal semalam karena Fei-wan mabuk dan tertidur di pelukannya. Mendengar itu, Fei-wan kembali memaksa Song Ang-yao untuk menikah dan tinggal bersamanya selamanya. Setelah Fei-wan pergi, Song Ang-yao meninggalkan rumah itu. Sementara itu, seseorang menelepon Fei-wan, mendesaknya untuk menikahi Song Ang-yao segera. Jika setuju, pesta pernikahan akan diatur dalam waktu dekat. Setelah itu, Song Ang-yao kembali ke rumah sakit untuk menemui ibunya, yang meminta maaf karena telah menjodohkannya dengan Fei-wan. Sang ibu mengaku terpaksa karena utang sebesar 20 juta yuan kepada keluarga Chu. Akhirnya, Song Ang-yao luluh dan berjanji menerima perjodohan tersebut. Di rumah neneknya, Fei-wan menyetujui pernikahan karena iba melihat kondisi neneknya yang berharap cucunya segera menikah. Keesokan harinya, saat Song Ang-yao bekerja, Fei-wan menjemputnya untuk membicarakan pernikahan. Namun, rekan kerja Song Ang-yao memperingatkan bahwa ia akan dipecat jika meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya. Mendengar itu, Fei-wan memesan semua barang di toko tempat Song Ang-yao bekerja sehingga ia diizinkan pulang lebih awal. Setibanya di rumah Fei-wan, Song Ang-yao diminta menandatangani surat perjanjian pernikahan. Namun, karena surat itu tidak menguntungkannya, Song Ang-yao menolak dan ingin membatalkan pernikahan. Fei-wan setuju, dengan syarat Song Ang-yao melunasi utang keluarganya sebesar 20 juta yuan keesokan harinya. Karena tidak memiliki pilihan lain,
Song Angyao akhirnya menandatangani surat tersebut. Fei Wan kemudian mengumumkan bahwa pesta pernikahan akan diadakan 3 hari lagi. Sebagai syarat, Song Angyao meminta agar tidak ada hubungan intim selama pernikahan, karena ia tahu pernikahan itu hanya formalitas. Tiga hari kemudian, pesta pernikahan digelar dengan meriah. Setelah acara selesai, Fei Wan membawa Song Angyao ke rumahnya. Song Angyao ingin tidur di ruang tamu, tetapi Fei Wan memaksanya tidur di kamar yang sama, sesuai perjanjian mereka. Keesokan paginya, ketika Song Angyao hendak bekerja, Fei Wan bersikeras mengantarnya. Song Angyao menolak, tetapi Fei Wan tetap memaksa. Setibanya di dekat tempat kerja, Song Angyao meminta diturunkan dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sepeninggal Song Angyao, Fei Wan heran mengapa ia malu jika diantar langsung. Malam harinya, Fei Wan membawa Song Angyao ke rumah neneknya. Di sana, mereka bertemu dengan paman Fei Wan, yang ternyata adalah orang yang mendesaknya menikah. Sang paman senang dengan kehadiran Song Angyao dan memberinya hadiah pernikahan sebesar 3 juta yuan. Tak lama kemudian, sepupu perempuan Fei Wan bernama Kiao datang dan merendahkan Song Angyao karena hanya seorang pegawai magang di toko roti. Walaupun pernikahan mereka palsu, Fei Wan tidak terima dengan hinaan Kiao terhadap Song Angyao. Ia memarahi sepupunya itu dengan tegas. Namun, Kiao mengabaikan kemarahan Fei Wan dan kembali menghina Song Angyao, menyebutnya gadis miskin yang ingin menjadi kaya dengan menikahi Fei Wan. Mendengar hinaan tersebut, sang paman, yang merupakan ayah Kiao, menamparnya karena sikap tidak sopannya. Tak terima, Kiao mendorong Song Angyao hingga terjatuh. Karena kakinya sakit, Song Angyao tidak bisa bangun, sehingga Fei Wan menggendongnya pulang. Sesampainya di rumah, meskipun Song Angyao menolak, Fei Wan tetap menggendongnya masuk. Di dalam rumah, Fei Wan mengurut kaki Song Angyao sambil mengatakan agar ia tidak takut melawan Kiao jika Kiao bertindak kasar lagi. Kemudian, Fei Wan meminta Song Angyao untuk bangun lebih awal esok hari agar bisa menyiapkan sarapan untuknya. Di tengah malam, Song Angyao terbangun dan melihat Fei Wan tertidur sambil berdiri. Karena merasa kasihan, Song Angyao membawanya ke tempat tidur. Namun, saat ingin menyelimutinya, Fei Wan yang ternyata sudah sadar malah memeluknya. Ketika Fei Wan hendak mencumbu Song Angyao, ia menggigit lehernya sambil mengingatkan bahwa Fei Wan pernah berjanji tidak akan ada hubungan intim. Mendengar itu, Fei Wan pergi dari kamar. Keesokan paginya, Song Angyao mencoba mengendap-endap keluar dari rumah, tetapi ia ketahuan oleh Fei Wan. Ia beralasan hanya ingin pergi bekerja. Fei Wan memperingatkannya untuk tidak mencoba kabur. Jika tidak, ia tidak akan segan menghukum Song Angyao. Di tempat kerja, Song Angyao difitnah oleh rekan kerjanya menjatuhkan susu murni toko yang sulit didapatkan. Sang manajer memarahinya. Saat istirahat, Song Angyao menangis memikirkan nasib buruknya. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari Fei Wan, tetapi ia enggan mengangkatnya. Karena khawatir, Fei Wan datang langsung ke tempat kerja Song Angyao. Setelah Song Angyao menceritakan apa yang terjadi, Fei Wan menenangkannya dan menyuruhnya kembali bekerja. Tidak lama kemudian, seorang pengantar susu datang. Ternyata, Fei Wan yang mengirimkan susu itu untuk menggantikan yang tumpah. Malam harinya, Fei Wan mengajak Song Angyao mengunjungi neneknya.
Sang nenek memuji kecantikan Song Angyao dan menyatakan keinginannya untuk segera memiliki cucu. Fei Wan dan Song Angyao berpura-pura mesra di depan neneknya untuk menutupi pernikahan palsu mereka. Saat Song Angyao pergi ke kamar mandi, Kiao diam-diam memasukkan anting berliannya ke dalam tas Song Angyao. Ketika Song Angyao dan Fei Wan hendak pergi, Kiao menuduh Song Angyao mencuri antingnya. Ia memaksa memeriksa tas Song Angyao dan menemukan anting tersebut. Kiao memaki-maki Song Angyao habis-habisan. Song Angyao berusaha membela diri, tetapi karena barang bukti ada di tasnya, ia tidak bisa menyangkal. Fei Wan mengambil anting itu dan menelepon polisi. Mendengar itu, Kiao panik dan akhirnya mengaku bahwa ia hanya ingin menjebak Song Angyao. Kiao meminta maaf, tetapi Fei Wan memperingatkannya bahwa ia tidak akan memaafkan jika Kiao melakukannya lagi. Di perjalanan pulang, Fei Wan bertanya mengapa Song Angyao tidak membalas tamparan Kiao. Song Angyao menjawab bahwa sepanjang hidupnya, ia tidak pernah menampar orang. Fei Wan menyuruh Song Angyao untuk tidak ragu membela diri jika diperlakukan tidak adil, karena sekarang ia adalah istrinya. Di tempat kerja, Song Angyao bertemu dengan Tuan Shen, pendiri perusahaan tempatnya bekerja. Ternyata, Tuan Shen pernah menjadi guru bahasa Inggrisnya ketika ia sekolah. Tuan Shen mengajak Song Angyao untuk makan bersama suatu hari nanti. Ketika menemui ibunya, Song Angyao mengetahui bahwa ibunya telah menjualnya kepada keluarga Chu sebesar 20 juta yuan. Ibunya mengancam tidak akan mengakuinya sebagai anak jika Song Angyao menceraikan Fei Wan. Dalam perjalanan pulang, Song Angyao menceritakan semuanya kepada Fei Wan. Fei Wan merasa kasihan dan memeluknya. Setelah mengetahui perjanjian itu, Fei Wan menelepon pamannya dan mendapat salinan dokumen penjualan tersebut. Ia kemudian menemui ibu Song Angyao dan mengetahui bahwa uang itu digunakan untuk membeli villa mewah. Fei Wan mengancam akan meminta Song Angyao bercerai jika ibunya tidak meminta maaf kepadanya. Malam harinya, Song Angyao demam hingga mengigau. Fei Wan dengan cemas merawatnya dan mengompres kepalanya. Keesokan paginya, Song Angyao terbangun dan mendapati Fei Wan berada di sisinya. Ketika melihat bajunya diganti, ia protes kepada Fei Wan. Fei Wan mengatakan bahwa ia hanya ingin merawat istrinya, membuat Song Angyao terdiam. Keesokan harinya, ibu Song Angyao meminta maaf kepadanya. Song Angyao meminta ibunya untuk melupakan kejadian tersebut dan memulai kehidupan baru. Sesampainya di rumah, karena ingin mengubah sikapnya terhadap suaminya, Song Angyao membeli ikan untuk dimasak. Namun, ketika Fei Wan mengetahuinya, ia sangat marah dan membuang ikan itu dengan tangan gemetar. Malam harinya, Song Angyao bermimpi buruk tentang Fei Wan. Saat terbangun, ia mendapati Fei Wan ada di kamarnya. Ia bertanya mengapa Fei Wan sangat marah sebelumnya. Dengan dingin, Fei Wan menjawab bahwa Song Angyao perlu mengenalnya lebih baik lagi. Saat bekerja, Song Angyao masih memikirkan kejadian sebelumnya dengan Fei Wan. Ia bertanya kepada temannya apakah temannya takut dengan ikan. Temannya menjawab bahwa ia tidak takut ikan,
Tetapi ada saudaranya yang sangat takut dan membenci ikan. Ketika sedang bersiap untuk menutup toko, tiba-tiba Tuan Shen datang. Ia menawarkan Song Angiao untuk mengelola toko baru yang akan dibukanya. Namun, Song Angiao menolak tawaran tersebut, merasa dirinya belum pantas untuk tugas itu. Tuan Shen mencoba meyakinkannya, tetapi Song Angiao menegaskan bahwa ia tidak ingin bantuan dari Tuan Shen saat mencari pekerjaan. Tuan Shen memuji prinsip Song Angiao sambil mengelus rambutnya. Tanpa Song Angiao sadari, Fei Wan menyaksikan adegan itu dari kejauhan. Tak lama kemudian, Tuan Shen mengajak Song Angiao makan malam bersamanya. Di perjalanan, Tuan Shen mengungkapkan perasaannya kepada Song Angiao. Ketika Song Angiao ingin menjelaskan bahwa ia sudah memiliki suami, tiba-tiba Fei Wan muncul. Dengan kasar, ia merangkul Song Angiao dan memperkenalkan dirinya sebagai suami Song Angiao dengan nada cemburu. Fei Wan mengatakan kepada Tuan Shen bahwa ia datang untuk menjemput dan memberikan hadiah kepada istrinya. Song Angiao meminta maaf dan menjelaskan kepada Tuan Shen bahwa dirinya sudah menikah. Namun, Tuan Shen berkata bahwa jika Song Angiao tidak bahagia dalam pernikahannya, ia bersedia membuatnya bahagia. Merasa kecewa, Fei Wan pergi membawa bunga dan hadiah yang tadinya akan ia berikan kepada Song Angiao. Tak lama kemudian, Song Angiao menyusul Fei Wan. Ia mengambil bunga itu dari tangan Fei Wan dan memintanya untuk membawanya pulang. Kembali ke masa lalu, terlihat seorang anak kecil dikurung di dalam tumpukan ikan. Ternyata, bayangan itu adalah mimpi buruk Fei Wan. Saat itu, Song Angiao berada di dekatnya. Karena Song Angiao masuk tanpa izin, Fei Wan marah dan ingin menghukumnya dengan memaksanya menemaninya hingga ia tertidur. Saat Fei Wan tertidur, Song Angiao mengingat kejadian-kejadian sebelumnya bersama Fei Wan, lalu tersenyum. Ketika Song Angiao sedang memasak, seorang gadis tiba-tiba datang dan tanpa memperkenalkan diri langsung duduk. Tak lama kemudian, Fei Wan pulang, dan gadis itu langsung memeluknya tanpa menghiraukan Song Angiao. Gadis itu ternyata bernama Jennifer. Tak tahan melihat Jennifer menggoda Fei Wan, Song Angiao pergi keluar. Saat sedang berjalan di luar, ia menerima telepon dari ibunya dan segera pergi ke rumah ibunya. Sementara itu, Fei Wan masih dirayu oleh Jennifer, yang ternyata adalah mantan kekasihnya saat di luar negeri. Tidak suka dengan kehadiran Jennifer yang menyebabkan Song Angiao pergi, Fei Wan mengusirnya. Namun, Jennifer dengan percaya diri kembali menggoda Fei Wan sambil memberikan alamat hotel tempat ia menginap. Di rumah orang tuanya, Song Angiao diberitahu bahwa ibunya bangkrut karena menghabiskan uang untuk membeli saham dan membayar pengobatan adiknya. Ibunya meminta Song Angiao meminjam uang dari Fei Wan. Karena Song Angiao menolak, ibunya marah dan menuduhnya sebagai anak yang tidak berbakti. Sementara itu, Fei Wan beberapa kali menelepon Song Angiao, tetapi semua teleponnya ditolak. Keesokan harinya, karena kesal, Fei Wan menemui Song Angiao di tempat kerjanya. Ia bertanya alasan Song Angiao meninggalkan rumah dan tidak pulang semalam. Song Angiao menjawab bahwa ia bermalam di rumah ibunya, karena tidak tahan melihat mantan kekasih Fei Wan memeluknya di depan matanya. Fei Wan menjelaskan bahwa ia telah mengusir Jennifer dan memperingatkan Song Angiao untuk tidak mengabaikan telepon darinya lagi. Song Angiao hanya bisa menangis mendengar ancaman itu. Di tempat kerja, manajernya memberitahu Song Angiao bahwa ia diangkat menjadi manajer toko baru. Tak lama kemudian, Jennifer mendatangi Song Angiao dan menawarkan uang 20 juta yuan untuk membayar hutang keluarganya, serta tambahan 1 juta yuan untuk biaya pengobatan adiknya. Namun,
Syaratnya adalah Song Angyao harus meninggalkan Fei Yuan. Merasa tersinggung, Song Angyao merobek cek tersebut dan menegaskan bahwa jika Fei Yuan mencintai Jennifer, ia akan menerima perceraian tanpa meminta uang dari Jennifer. Ia lalu mengusir Jennifer dari tempat kerjanya. Sebelum pergi, Jennifer mengancam bahwa Song Angyao akan kehilangan Fei Yuan dan uang. Malam harinya, saat Song Angyao sedang memasak, Fei Yuan memberinya hadiah berupa gelang berlian sebagai tanda permintaan maaf karena sikap kasarnya akhir-akhir ini. Sebagai balasan, ia meminta Song Angyao bersikap lebih mesra layaknya seorang istri. Song Angyao bersedia membantu Fei Yuan asalkan Fei Yuan mau memberitahu alasan mengapa ia trauma dengan ikan. Namun, Fei Yuan menolak memberitahu alasannya. Keesokan harinya, Song Angyao membeli akuarium berisi ikan hias. Ia bertekad membantu Fei Yuan mengatasi traumanya. Ketika Fei Yuan melihat ikan tersebut, ia langsung mengamuk dan ingin memecahkan akuarium itu. Namun, Song Angyao mencegahnya dan menjelaskan bahwa ia ingin membantu suaminya mengatasi trauma itu. Mendengar hal itu, Fei Yuan akhirnya bersedia dibujuk oleh Song Angyao untuk melihat ikan hias tersebut. Berkat kelembutan Song Angyao, Fei Yuan mulai berani melihat ikan hias. Song Angyao pun berjanji untuk mulai memanggil Fei Yuan sebagai suami dan bersikap mesra kepadanya. Tiba-tiba, Song Angyao pergi meninggalkan Fei Yuan karena menerima telepon dari ibunya yang sedang berjudi. Fei Yuan mengikutinya dan memaksa Song Angyao menghidupkan pengeras suara ponselnya agar ia bisa mendengar pembicaraan ibunya. Ternyata, ibu Song Angyao meminta uang sambil memaki-maki dirinya. Fei Yuan yang kesal ingin membalas ucapan ibu Song Angyao, tetapi Song Angyao melarangnya dan mengatakan bahwa ia akan menyelesaikannya sendiri. Malam harinya, Song Angyao menemui ibunya. Di sana, ibunya memarahi dan memaki-maki dirinya, memaksa Song Angyao untuk memberikan uang 2 juta yuan demi pengobatan adiknya. Malam itu juga, Song Angyao meminjam uang sebesar 10.000 yuan dari Fei Yuan sambil menyembunyikan bekas tamparan ibunya. Fei Yuan yang tak terima ingin membalas perlakuan ibu Song Angyao, tetapi ia kembali melarangnya. Akhirnya, Fei Yuan bersedia mentransfer uang tersebut, dan Song Angyao berterima kasih padanya. Ia berjanji akan segera mengembalikan uang itu. Keesokan harinya, Song Angyao menyerahkan uang kepada ibunya. Namun, ibunya marah besar karena jumlahnya hanya 10.000 yuan. Song Angyao mengusulkan untuk menjual villa yang dulu dibeli menggunakan uang mahar pernikahannya. Hal ini membuat ibunya tak terima, hingga ia mengungkapkan bahwa Song Angyao bukan anak kandungnya dan ibunya yang sebenarnya telah meninggal. Wanita itu memaki-maki Song Angyao sebagai anak yang tidak berbakti. Ketika ia hendak memukul Song Angyao, tiba-tiba Fei Yuan masuk dan mencegahnya. Ternyata, Fei Yuan telah mendengar pembicaraan mereka sejak awal. Fei Yuan mengatakan bahwa ia bersedia memberikan 200.000 yuan kepada wanita itu, tetapi memperingatkan agar tidak menghubungi Song Angyao lagi, atau ia akan menuntut kembali semua uang yang pernah diberikannya. Setelah itu, Fei Yuan membawa Song Angyao pergi. Saat membersihkan rumah, Fei Yuan mengatakan bahwa Song Angyao seharusnya bersyukur karena mengetahui bahwa wanita tadi bukan ibu kandungnya. Namun, Song Angyao tetap membela wanita itu karena ia yang telah membesarkannya. Karena rasa sayangnya, Fei Yuan mengatakan ingin mencoba makan ikan meskipun ia masih trauma. Namun, saat hendak menyuapi Fei Yuan, Song Angyao berencana mengajaknya ke akuarium besar agar Fei Yuan dapat melihat ikan hiu. Mendengar hal itu, Fei Yuan kembali marah karena traumanya terhadap ikan belum sepenuhnya hilang. Saat mencoba makan bubur ikan, Fei Yuan masih tidak sanggup memakannya dan akhirnya membuangnya.
Keesokan harinya, di tempat kerja, Song Angyao bertemu lagi dengan Tuan Shen. Ia kembali mengungkapkan perasaannya, tetapi Song Angyao menolaknya karena sudah memiliki suami. Tuan Shen menghormati keputusan itu dan mengucapkan selamat atas jabatan baru Song Angyao sebagai manajer, lalu pergi. Hari itu, semua kejadian diceritakan Song Angyao kepada Fei Wan, tetapi Fei Wan yang sibuk hanya memberikan tanggapan seadanya. Tak lama kemudian, seorang wanita masuk ke toko sambil marah-marah dan menampar Song Angyao, menuduhnya telah merebut suaminya. Tuan Shen datang dan melerai pertengkaran itu. Ternyata, wanita itu adalah mantan istri Tuan Shen. Ia mengancam tidak akan membiarkan Tuan Shen dan Song Angyao bersama. Setelah wanita itu pergi, Tuan Shen menemui Song Angyao. Di sana, Song Angyao meminta agar Tuan Shen bersikap profesional dan memperlakukannya hanya sebagai karyawan, karena ia tidak ingin dipermalukan seperti tadi. Tak lama kemudian, Fei Wan datang dengan wajah kesal dan menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merebut istrinya darinya. Ia lalu membawa Song Angyao pergi. Di rumah, Song Angyao tertidur di sofa. Ketika Fei Wan membangunkannya untuk makan, Song Angyao menolak dengan alasan mengantuk dan memeluk Fei Wan. Pelukan itu membuat Fei Wan sangat senang karena itu adalah pelukan pertama Song Angyao kepadanya. Keesokan harinya, mantan istri Tuan Shen mendatangi Song Angyao dan menuduhnya bekerja tidak profesional, kemudian memecatnya. Namun, Tuan Shen segera datang dan menjelaskan bahwa mantan istrinya tidak memiliki hak untuk memecat Song Angyao. Mereka kemudian memeriksa CCTV untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Ternyata, rekan kerja Song Angyao lah yang melakukan tindakan itu atas perintah mantan istri Tuan Shen. Setelah rahasianya terbongkar, mantan istri Tuan Shen kembali mengancam Song Angyao. Ketika Tuan Shen mencoba mendekati Song Angyao lagi, seseorang memotret mereka dan mengirimkan foto itu kepada Fei Wan. Ternyata, foto itu diambil oleh orang suruhan Jennifer. Namun, Fei Wan tidak terpengaruh oleh foto tersebut. Saat hendak pulang, Tuan Shen kembali merayu Song Angyao dan berjanji akan membawanya ke Paris untuk hidup bersama. Namun, Fei Wan ternyata sudah berada di sana untuk menjemput Song Angyao. Mendengar semua bujukan Tuan Shen, Fei Wan memperingatkan bahwa jika Tuan Shen terus merayu istrinya, ia tidak akan segan bertindak tegas. Setelah itu, Fei Wan membawa Song Angyao pulang. Keesokan harinya, ketika Song Angyao bersiap berangkat kerja, Fei Wan mengajaknya makan di restoran mewah. Di sana, Fei Wan mengungkapkan bahwa ia telah membeli restoran itu untuk Song Angyao dan meminta Song Angyao berhenti bekerja di tempat Tuan Shen. Namun, bukannya tertarik, Song Angyao malah menolak. Ia menjelaskan bahwa ia tidak ingin bergantung pada kekayaan Fei Wan, lalu pergi dari sana. Ketika Tuan Shen menanyakan hubungan Song Angyao dengan Fei Wan, Song Angyao mengatakan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Ia juga memperingatkan bahwa jika Tuan Shen terus merayunya, ia akan keluar dari tempat kerja. Melihat kegelisahan Song Angyao, Tuan Shen menelepon Fei Wan untuk berbicara. Saat mereka bertemu, Tuan Shen berusaha memengaruhi Fei Wan. Ia mengatakan bahwa Song Angyao tidak akan pernah mencintai Fei Wan sepenuh hati. Song Angyao menikah dengannya hanya untuk melunasi utang keluarganya dan demi tidak mengecewakan orang lain. Setelah mengatakan itu, Tuan Shen pergi. Saat pulang dari bekerja, di tengah jalan,
Fei Wan menemui Song Angyao. Ia menanyakan apakah benar Song Angyao membencinya. Song Angyao menjawab bahwa ia membenci Fei Wan karena sikapnya yang egois dan sering marah. Mendengar jawaban itu, Fei Wan mengajak Song Angyao bercerai. Ia menegaskan bahwa jika mereka bercerai, ia tidak akan menuntut kembali uang 20 juta yuan yang pernah diberikan. Hal itu membuat Song Angyao terkejut. Ia bertanya apakah ia telah melakukan kesalahan sehingga Fei Wan ingin bercerai. Fei Wan menjawab bahwa Song Angyao tidak bersalah, melainkan dirinya yang salah, lalu pergi meninggalkan Song Angyao. Setelah itu, Song Angyao memikirkan perkataan Fei Wan. Ia merasa aneh mengapa ia tidak senang dengan perceraian itu. Padahal sebelumnya ia ingin lepas dari Fei Wan. Sementara itu, di tengah malam, Fei Wan terbangun dengan perasaan kehilangan Song Angyao yang selama ini menemaninya. Ia mengajak Jennifer bertemu di sebuah kafe untuk membahas perasaannya. Jennifer merasa heran dengan pertanyaan Fei Wan. Ia mengatakan bahwa Fei Wan yang dulunya angkuh dan egois kini telah berubah karena Song Angyao. Jennifer juga berterima kasih pada Song Angyao karena berkat dirinya, Jennifer bisa melupakan Fei Wan dan menemukan jati dirinya. Keesokan harinya, Fei Wan menemui pamannya dan menanyakan alasan ia dulu dipaksa menikah dengan Song Angyao. Pamannya menjelaskan bahwa ketika Fei Wan diculik, ayah Song Angyao menyelamatkannya hingga kehilangan nyawanya sendiri. Pamannya merasa berutang budi kepada keluarga Song Angyao. Dulu, ia ingin membawa Song Angyao, tetapi ibunya melarang. Namun, ia terus mengawasi Song Angyao dari kejauhan. Ketika ibu angkat Song Angyao berencana menjualnya, pamannya memutuskan untuk menikahkan Song Angyao dengan Fei Wan karena ia tidak memiliki anak laki-laki. Sementara itu, Song Angyao yang hendak menemui Fei Wan dihadang oleh Kiao, sepupu Fei Wan. Namun, tiba-tiba seseorang datang untuk menculik Kiao sebagai balas dendam atas perbuatannya yang menyebabkan mereka dipenjara. Saat penculik itu hendak membawa Kiao, Song Angyao menghalangi mereka sehingga ia yang dianggap sebagai Kiao dan dibawa pergi. Melihat hal itu, Kiao merasa bersalah dan memberitahu ayahnya bahwa Song Angyao telah diculik. Mendengar kabar itu, Fei Wan segera melacak lokasi Song Angyao melalui GPS di ponselnya. Setelah menemukannya, Song Angyao merasa khawatir karena tempat itu dipenuhi ikan, sementara ia tahu Fei Wan trauma dengan ikan. Namun, Fei Wan berusaha mengatasi traumanya untuk menyelamatkan Song Angyao. Saat hendak melawan, ia dipukul dari belakang oleh penculik itu. Ketika penculik itu ingin memukul Fei Wan lagi, Song Angyao yang telah bebas menghalanginya dan mengaku bahwa Fei Wan adalah suaminya. Saat mereka hendak melukai Song Angyao, Fei Wan bangkit dan melawan penculik itu hingga mereka kalah. Di tengah kekacauan itu, Fei Wan mengungkapkan bahwa ia ingin menceraikan Song Angyao karena perkataan Tuan Shen yang menyebutnya egois dan tidak mampu melindungi istrinya. Ia merasa perkataan itu terbukti. Setelah itu, Fei Wan pingsan, membuat Song Angyao sangat khawatir. Ketika dirawat di rumah sakit, Song Angyao setia menemaninya. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak ingin bercerai. Tiba-tiba, Fei Wan sadar dan menyuruh Song Angyao duduk di dekatnya. Ia meminta Song Angyao tidur di ranjang bersamanya. Kemudian, Fei Wan bertanya apakah Song Angyao mau menikah dengannya. Setelah Song Angyao mengangguk, Fei Wan memakaikan cincin pernikahan yang dulu tidak pernah ia berikan. Mereka berdua berjanji untuk mengubah pernikahan palsu mereka menjadi pernikahan sejati dan hidup bersama selamanya.